Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya rahmillahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Sani. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pada pagi ini kita berada di Zoom Al-Sani dalam rangka membahas ayat Al-Quran, terutama pada pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 17 dan 18 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Artini, Ibu Asmala Dewi. Alhamdulillah kita telah diskusikan perubahan kata ayat ini. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Zalikum wa anallaha muhinu kaidil kafirin. Sadaqallahul azim. Sebenarnya bukanlah kamu membunuh mereka, melainkan Allah lah yang bunuh mereka. Bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Anfal ayat 17. Itulah kurnia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Ayat ini dijelaskan pula sebelumnya, ayat 15, ya ayyuhallazina amanu iza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang beriman, apabila kamu ketemu dengan orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Al-Anfal ayat 15, artinya maksudnya jangan mundur. Oleh karena itu, ikutilah Allah dan Rasul. Wa ati'ullah wa rasulahu la tanaza'u patafsalu wa tashaba rihukum wa asbiru innallaha masawirin. Taati Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar kekuatanmu dan hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian Ali Imran ayat 115 menjelaskan kepada kita, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an inna tazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurur halim. Sesungguhnya orang yang berpaling di antara ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara pasukan, yaitu pasukan muslimin dan pasukan kaum musyrikin, sesungguhnya mereka digelincirkan setan disebabkan sebahagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat di masa yang lampau, tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dijelaskan pula bahwa semua itu adalah ujian
Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin zaikatul maut wa nabluwakum bisarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, kepada Allah. Kemudian dalam surah An-Nisa Ali Imran ayat 123 Allah menjelaskan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal jumlah kamu ketika itu ada sedikit dan lemah. Nah, artinya kekuatan kaum muslimin lemah karena sedikit, dan sedangkan perlengkapan mereka kurang. Nah, karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 25 Allah menjelaskan, laqad nasarakumullahu fi mawati'a wa mawatina kasirah wa yauma hunaini iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat alaikumul arda bima rohubat summa walaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu kaum mukmin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain, ketika itu jumlah kamu yang besar yang membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang, lari tunggang langgang. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 249 Allah menjelaskan kepada kita, kami fi'atin wa qalilatin walabat fi'atan kasiratan biiznillah wallahu ma'asobirin. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi kemenangan yang kita peroleh pada kaum muslimin pada perang Badar maupun yang lain itu adalah karena izin Allah, bukan karena kekuatan pasukan itu sendiri. Semua yang terjadi tidak lepas daripada izin Allah. Kemudian dalam firman-Nya, zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin, itulah kurnia Allah yang ditimpakan kepadamu, sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Dalam surah Sad dijelaskan, haza wa inna lillah lil ta'ina lasaratan ma'ab. Dan kemudian beginilah keadaan mereka. Sungguh bagi orang yang durhaka pasti disiakan tempat kembali yang buruk. Dalam surah Al-Anfal ayat 51 dijelaskan, zalika bima qaddamat aydikum wallahu la wa annallaha laisa bizallami lil ba'id. Demikian itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali tidak menzalimi hambanya. Oleh itu, wa umli lahum inna kaidi matin, kita ayat 83, aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencana aku sangat teguh. Itulah yang dijelaskan ayat ini, bahwa semua kemenangan itu adalah dengan izin Allah. Disebabkan itu kenapa yang ketika itu yang melempar, pernah membunuh, itu semuanya atas izin Allah. Kan jumlah yang banyak tidak menjamin membuat kemenangan. Kadang-kadang jumlah sedikit jadi menang. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah agar kita dapat memahami ayat itu dan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita ini adalah sangat lemah. Kita selalu bergantung kepada Allah dan membutuhkannya. Oleh karena itu kita tetaplah istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan membahasnya, sehingga kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup. Insya Allah dengan berpemankan kepada Al-Quran dan sunnahnya, kita akan selamat. Itulah janji Allah dan Rasulnya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Demikian apa yang saya bacakan ini, mungkin terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan yang ada pada kami. Karena kesalahan-kesalahan yang kami buat, kami mohon ampun kepada Allah dengan
ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.